Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Padang, NIM 0101192077, Prodi KPID semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Pengertian teknologi komunikasi. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai sejarah perkembangan teknologi komunikasi, alangkah baiknya kita tuh mengetahui apa itu teknologi dan apa itu komunikasi. Nah, teknologi merupakan suatu tindakan perekaan terhadap berbagai sumber daya yang ada untuk memudahkan kehidupan manusia. Perekaan sumber daya ini akhirnya melahirkan berbagai sarana atau alat-alat sesuai kebutuhan manusia, terutama teknologi terbarukan seperti perangkat mesin, telepon, dan internet. Sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan antara komunikator dengan komunikan yang bertujuan. Unang Ujian Effendi mendefinisikan komunikasi itu merupakan interaksi dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan makna mengenai hal yang diperbincangkan dan mengistilahkannya dengan komunikatif. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer. Nah, tadi kita kan sudah membahas pengertian mengenai teknologi dan komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Menurut Rogers, sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi dalam 4 era perubahan, yaitu yang pertama era komunikasi tulisan, yang kedua itu era komunikasi cetakan, yang ketiga itu era telekomunikasi, dan yang keempat itu era komunikasi interaktif. Nah, yang pertama itu era komunikasi tulisan. Era komunikasi tulisan diperkirakan dimulai ketika bangsa Sumeria mulai mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Nah, yang kedua itu era komunikasi cetakan. Era komunikasi cetakan dimulai sejak penemuan mesin cetak hand press oleh Gutenberg pada tahun 1456. Nah, yang ketiga itu era telekomunikasi. Era telekomunikasi diawali dengan ditemukannya alat telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1844. Nah, yang keempat itu era komunikasi interaktif. Era komunikasi interaktif ini dimulai terjadi pada pertengahan abad ke-19. Pada saat itu, tepatnya pada tahun 1946, ditemukan ditemukan di mainframe komputer ENIAC dengan 8.000 kakum tubes oleh para ahli dari Universitas Pennsylvania atau Amerika Serikat. Sejarah perkembangan komunikasi dan media massa loncatan. Sejarah komunikasi bermedia yang penting dicatat adalah pada masa pemerintahan Julius Caesar pada bangsa Romawi, 1000 sampai 44 sebelum Masehi. Ia memerintahkan pembuatan media komunikasi yang dapat dibaca oleh umum dan diletakkan di Forum Romanum sebagai alat informasi kepada rakyat. Media tersebut dikenal dengan istilah Acta Diurna dan Acta Senatus. Acta Diurna adalah media yang memuat keputusan dari rapat rakyat serta informasi kejadian-kejadian sehari-hari. Ditulis setiap hari dan isinya hal-hal yang menarik perhatian umum. Sedangkan Akta Senatus adalah media yang memuat laporan-laporan singkat mengenai persidangan senat dan keputusan yang diambilnya. Nah, yang terakhir itu mengenai tahapan perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi yang didasari oleh pola pikir manusia akan menghasilkan sesuatu yang baru, yang di dalamnya memuat konten-konten serta pesan yang berlaku untuk seluruh lapisan manusia. Sehingga orang yang mampu mengelola pesan atau konten dengan baik akan menguasai dunia. Menurut Everett M. Rogers dalam bukunya Communication Technology, membagi revolusi komunikasi itu menjadi 4 era. Yang pertama itu era writing. Era ini dimulai dari 4.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini manusia zaman purba belum mengenal huruf seperti sekarang ini. Namun mereka itu membuat semacam simbol untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya.
Dalam hal ini dapat dilihat bahwa bagian tubuh manusia yang berkembang lebih dahulu adalah tangan. Meskipun tidak memungkiri bahwa otak manusia pada zaman ini pun dipaksa untuk berpikir untuk membuat simbol-simbol atau tanda yang dapat digunakan untuk melancarkan komunikasi mereka. Simbol-simbol yang digunakan biasanya ditulis di dalam goa dengan menggunakan batu, yaitu printing era. Era percetakan ditandai dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg dan juga adanya bahan cetak berupa kertas yang diproduksi oleh negara Cina. Adanya mesin cetak dan kertas ini sungguh sangat memudahkan manusia untuk berkomunikasi. Keuntungannya adalah mesin cetak mampu digunakan berkali-kali. Yang ketiga, telecommunication era. Era selanjutnya sudah mulai canggih karena sudah memasuki era globalisasi, di mana teknologi berkembang pesat. Era ini terjadi pada tahun 1800-an, yang kemudian berkembanglah teknologi dalam sebuah siaran televisi, radio, hingga satelit yang mampu menangkap sinyal-sinyal untuk komunikasi jarak jauh. Contohnya melalui telepon kita. Telepon kita mampu berkomunikasi dengan seseorang yang berada berkilo-kilometer jauhnya. Interaktif era. Era ini adalah era yang paling canggih daripada era-era sebelumnya, ditandai dengan peluncuran satelit Rusia pada tahun 1957. Satelit ini membuat kita mampu berkomunikasi dengan siapapun yang berada di belahan dunia manapun. Jadi, kita itu tidak perlu takut lagi lawan bicara kita di mana letaknya berada atau sejauh manapun dia berada. Teknologi ini berkembang dengan adanya komputer yang lebih canggih, laptop, internet, dan lain-lainnya. Sekian pembahasan dari saya mengenai sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.